dan salam sehat untuk para sahabat sekalian. Kembali kita bertemu dalam acara Bincang-Bincang APP, Aksi Puasa Pembangunan tahun 2025, yang akan membahas seputar materi pendukung gerakan spiritual dalam masa Prapaskah saat ini. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Dan nama saya Novi. Kita berdua dari tim seksi pengembangan sosial ekonomi atau PSE Paroki BMV Katedral Bogor, dan selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang serius tapi santai terkait APP untuk pertemuan yang kedua ini. Sebelum kita memulai perbincangan, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena atas kasih dan penyertaan-Mu lah kami dapat berkumpul kembali di sini untuk membahas materi pertemuan kedua APP ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, dan tuntunlah kami supaya kami dapat memahami dengan sungguh-sungguh isi dari materi pertemuan APP kedua ini. Semoga kami dapat memahaminya dengan baik dan dapat menerapkannya dengan baik pula dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, baik Kak Yuyan, kita mulai yuk. Ya, silakan Kak Novi. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama, tema utama APP tahun 2025 yaitu memberdayakan orang muda dengan reksa pastoral kreatif. Tema ini sejalan dengan tema pastoral Keuskupan Bogor tahun 2025, yaitu menghidupi gereja sinodal bersama orang muda Katolik dan lansia, membangun gereja sebagai pesiarah pengharapan. Dan dengan demikian, kelak orang muda yang mengalami pemberdayaan akan menjadi orang muda yang mampu membangun gereja bersama umat lainnya sebagai pesiarah pengharapan. Ya, betul sekali Kak Novi. Pada bincang-bincang untuk topik pertemuan ke-1, telah dibahas tema orang muda dalam masyarakat modern. Dan selanjutnya kita berdua akan membahas topik pertemuan kedua, yakni gereja dan orang muda. Ini hal yang sangat menarik, di mana kita bahas tentang orang muda pada masa depan gereja. Namun demikian sebenarnya orang muda adalah masa kini gereja. Ya, benar sekali Kak Yuyan. Ini topiknya menarik banget ya, orang muda dan gereja. Jadi hal ini menyiratkan bahwa orang muda memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Sehingga gereja seharusnya menjadi rumah yang nyaman bagi mereka orang muda. Tetapi pada kenyataannya, idealisme seperti itu tidak terjadi. Orang muda seringkali merasakan hanya menjadi objek reksa pastoral gereja yang memakai kacamata orang dewasa. Gereja, kesenjangan antara orang muda dan gereja emang sangat tidak terhindarkan. Orang muda merasa kurang didengarkan atau difasilitasi. Bahkan dianggap kurang mampu berperan sehingga jarang dilibatin di dalam kegiatan gereja. Jadi di dalam pertemuan kedua ini kita akan mencermati kesenjangan antara orang muda dan gereja di tempat tinggal kita masing-masing. Gitu. Wah, ternyata ada gap ya Kak Novi antara orang muda dan orang dewasa. Benar. Jadi selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama di sini untuk lebih memahami maksud dan pesan pertemuan kedua APP ini loh. Kak Novi, apa sih yang menjadi tujuan yang harus dicapai di pertemuan kedua APP 2025 ini? Oke,
Kalau kita dapat mencermati apa aja yang menjadi kesenjangan antara orang muda dan gereja, kemudian kita dapat mengetahui hal penting itu apa aja, ya. Terus kita dapat melakukan strategi solusi agar para orang muda mampu berkiprah dalam pelayanan gereja secara efektif. Sorry. Seperti itu, Kak Yulian. Ya, benar sekali, Kanopi. Terus, Kanopi, ternyata kita punya loh contoh cerita dari orang muda yang menunjukkan adanya kesenjangan dengan gereja. Aku bantu ceritain ya. Boleh, Ada boleh. satu artikel tentang sekelompok orang muda Katolik di Keuskupan Agung Kupang yang bertanya tentang jati dirinya. Artikel ini mengangkat tema tentang jati diri orang muda Katolik di tengah arus globalisasi yang semakin mengabaikan nilai-nilai prinsipil. Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh orang muda Katolik Keuskupan Agung Kupang, sekitar 100 orang muda Katolik dari berbagai paroki berbicara tentang peran mereka dalam gereja dan masyarakat. Mereka ingin menunjukkan wajah yang lebih aktif dan terlibat, bukan sekedar menjadi pelengkap gereja. Oke. Kak Yulian izin nambahin juga ya. Jadi di dalam Ya, diskusi silakan. yang dipandu Agustinus Molantokan, peserta di sana menyadari bahwa mereka itu bukan pelengkap gereja, tetapi mereka adalah gereja itu sendiri. Nah, Romo Tino Raring menekankan bahwa gereja masa depan akan cerah berkat antusias para orang muda ini. Sedangkan Gaby Busa mengungkapkan keinginan untuk mengambil peran lebih besar dalam memperbarui gereja. Dan sementara Romo Patris Neonuk menyorotinya perlunya cara pandang baru terhadap orang muda Katolik yang seharusnya menjadi ragi, garam, dan terang di dalam masyarakat. Jadi pentingnya nilai-nilai seperti kesetiaan, kejujuran, ketaatan juga sangat ditekankan oleh Romo Patris dan Romo Sakarias Angkasa. Mereka berharap orang muda Katolik dapat menghayatinya untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan Ketua Orang Muda Katolik Keuskupan Agung Kupang, Jimmy Wange, mengajak teman-temannya untuk terus berkreasi dan berkontribusi di dalam gereja sejak dari lingkungan terkecil. Jadi dengan semangat, bakat, dan komitmen, orang muda Katolik Keuskupan Agung Kupang diharapkan dapat menjadi pewaris tradisi dan nabi masa depan yang membawa perubahan positif bagi gereja dan bangsa. Itu kalian. Dan Novi, dari cerita kakak tadi, nampaknya ada fakta yang memprihatinkan ya yang diungkapkan oleh Gaby Busa, orang muda Katolik dari Paroki Santo Yosef Naikoten, dan Romo Patris Neonuk, pendamping Seminari Tinggi Santo Michael Kupang. Ya, benar sekali kalian. Jadi kalau kita lihat hal tadi di atas yang kita ceritakan, itu tertuang pada artikel yang dirilis pada media online Tribun News di Kupang NTT tanggal 10 Juni 2010, yakni mengulas keprihatinan orang muda mengenai jati diri orang muda Katolik atau OMK ini, di mana Gaby Busa dan Romo Patris Neunuk menyoroti bahwa banyak OMK yang mengalami krisis identitas. Itu ditandai dengan perilaku yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Mereka itu mengamati bahwa beberapa OMK terlibat di dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan kurang mau berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Krisis identitas ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk juga perubahan budaya, termasuk juga pengaruh budaya modern yang seringkali bertentangan dengan ajaran gereja yang sekarang ini udah sangat beda banget teman zaman dulu ya. Terus juga kurangnya pendampingan spiritual dan minimnya keterlibatan orang muda di dalam komunitas gereja. Mbak Novi, jadi untuk mengatasi masalah ini tadi sangat penting ya Kak bagi OMK untuk mendapatkan pendampingan yang tepat, baik Ya, dari pemimpin gereja maupun komunitas seiman.
Kegiatan-kegiatan seperti retret, pendalaman iman, dan diskusi kelompok dapat membantu OMK memahami dan menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang pasti peran keluarga dan lingkungan NIS juga sangat penting dalam membentuk karakter dan jati diri OMK. Betul, betul. Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan OMK dapat menemukan dan menguatkan jati diri mereka sebagai bagian dari komunitas gereja yang aktif dan berkomitmen. Oke, setuju banget Kak Yuyan. Aku mah dukung banget 100%. Jadi apa namanya, betul banget mereka itu disupport oleh seluruh gereja dan juga orang tua dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Nah, tadi kita kan udah bahas mengenai orang mudanya. Sekarang kita akan mendapatkan penubuhan iman dari sabda Tuhan. Kira-kira pada kemana yang mampu mempunyai benang merah dengan perihal kesenjangan antara orang muda dan gereja? Dan apa aja inti pesannya secara ringkas? Karena sangat tepat sekali bila kita membawa ranah permasalahan orang muda ini dan gereja dengan kekuatan dari sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka perikop kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bergantian ya Kak Yuyan. Oke, Kanovi. Oke, judul perikopnya Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke acara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semua ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya,
masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Roma. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Baik, Kak Novi, dari perikop yang kita baca bersama tadi, saya mencoba meringkas inti dari pesan perikop tersebut. Ya. Pesan utama dari perikop ini adalah bahwa Tuhan melihat hati seseorang, bukan penampilan luar atau status sosialnya. Pemilihan Daud menunjukkan bahwa meskipun dunia seringkali memilih berdasarkan penampilan atau kekuatan fisik, Tuhan memilih berdasarkan karakter dan kesetiaan seseorang kepadanya. Hal ini dapat kita lihat di ayat 7 tadi ya, Kak Novi ya. Benar, ayat 7. Ini juga mencerminkan bahwa Tuhan seringkali memilih orang-orang yang tidak terlihat menonjol di mata manusia untuk tujuan besarnya. Benar, benar. Selain itu, perikop ini mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan dan menanggapi perintahnya. Meskipun situasi tampaknya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan manusia. Samuel meskipun ragu karena melihat penampilan luar Eliab, akhirnya mengikuti petunjuk Tuhan dalam memilih Daud. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan penilaian manusiawi, tetapi lebih pada apa yang dilihat Tuhan. Wah, Tuhan ternyata kehebat. kita memang harus menerapkan ini ya, Kak Novi ya. Jangan selalu melihat penampilan luarnya ya, tapi harus melihat hatinya. Kadang penampilan luar tuh menipu loh. Iya. Banyak sekali ya kejadian ini. Pasti dialami oleh kita semua lah, banyak merasakan bahwa apa yang dilihat mata itu belum tentu sama seperti hatinya gitu. Ya. Jadi dari perikop ini Tuhan memilih Daud kan. Ternyata ada kesenjangan antara pemilihan yang apa yang Allah memilih dengan pilihan Samuel sebagai yang diutus Allah. Jadi kayaknya Allah itu sangat-sangat gimana gitu ya, hebat sekali kan. Dia tuh bisa memilih orang tidak berdasarkan fisik, hanya berdasarkan hati. Jadi kita harus terbuka dengan jujur dengan Tuhan ya, hati kita bagaimana gitu. Supaya kita dipilih Tuhan untuk melanjutkan tugas-tugasnya kita di dunia ini. Oke. Betul, Kita lanjutkan. Kak Novi, setuju banget. Iya. Jadi ya, sekali lagi kita benar-benar harus melihat dengan hati ya, Kak Novi ya. Tidak hanya dengan melihat penampilan fisik saja. Nah, kesenjangan apa saja yang berhasil ditemukan antara orang muda Katolik dan gereja saat ini, Kak Novi? Bagaimana hal ini menurut Kak Novi? Kesenjangan ini sebetulnya dapat dianalogikan dengan hubungan antara orang muda Katolik dan gereja di saat ini ya. Jadi ada beberapa kesenjangan yang telah teridentifikasi, yaitu yang pertama krisis identitas dan nilai. Saat ini banyak sekali OMK mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri mereka di tengah arus modernitas. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi seringkali membuat mereka menjauhi dari nilai-nilai Kristiani. Hal ini mengakibatkan perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran gereja,
seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Ini sangat menyeramkan ya kalau melihat ada pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua itu adanya kurangnya keterlibatan dalam kegiatan gereja. Sebagian besar OMK merasa kegiatan gereja itu kurang relevan dengan kehidupan mereka. Akibatnya, partisipasi mereka dalam misa maupun aktivitas gerejawi menurun. Mereka mencari komunitas yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka di luar gereja. Ini cukup menjadi hal yang serius ya, harus kita lihat karena banyaknya orang-orang muda yang mencari yang lebih enak aja dibanding untuk kegiatan gereja. Itu banyak sekali loh. Kemudian yang ketiga, perbedaan persepsi antara OMK dan gereja. OMK ini sering melihat kalau gereja itu institusi yang kurang responsif terhadap dinamika dan tantangan zaman. Jadi kalau menganggap orang muda itu gereja itu jadul banget ya gitu. Sementara itu pihak gereja mungkin menganggap OMK kurang memahami tradisi dan ajaran yang telah lama dipegang. Perbedaan persepsi ini menimbulkan jarak emosional di antara keduanya, gereja dan orang muda. Jadi orang muda tuh sungkan akhirnya main ke gereja atau beraktivitas di gereja. Gitu. Sangat memprihatinkan. Wah, ternyata datanya sudah cukup lengkap ya, Kak Novi ya. Terus menurut Kak Novi, apa pendapat dan sarannya untuk menjembati kesenjangan ini, Kak? Kayaknya memang perlu sangat besar upaya dari kedua belah pihak ya, dari antara OMK dan gereja sendiri. Gereja itu perlu lebih proaktif dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh OMK dan kemudian menyediakan wadah yang relevan bagi mereka untuk beraktivitas. Sementara itu, OMK sendiri diharapkan lebih mau terbuka untuk terlibat dalam kegiatan gereja dan juga mendalami ajaran iman mereka. Dialog yang konstruktif antara OMK dan gereja itu sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara OMK dan gereja ini. Jadi dengan demikian, OMK diharapkan dapat menemukan jati dirinya di dalam iman Katolik. Dan gereja pun dapat menjadi tempat atau rumah yang relevan yang mendukung bagi perkembangan spiritual para OMK ini. Itu Kak Yuyan. Tetap sekali, Kak Novi. Dari perbincangan kita semakin disadarkan betapa penting kita mengetahui hal-hal kesenjangan atau gap antara potensi kaum muda dan gereja. Dan kita semua mempunyai kewajiban untuk mendukung mereka agar tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Sehingga generasi Z dari kelompok orang muda ini bisa menjadi pemimpin gereja. Pemimpin gereja pada masa depan ya Kak Novia yang beriman, mendalam dan tangguh tentunya. Amin. Amin. Kita doakan ya mereka ya supaya mau terus berkontribusi pada gereja. Gitu, orang muda-muda ini. Ya, Kak Novi. Baik, para sahabat semua, demikian akhir dari bincang-bincang serius tapi santai pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensinya selama mengikuti acara ini. Dan sampai bertemu kembali pada bincang-bincang APP 2025 untuk pertemuan yang ketiga yang akan membahas Allah memberdayakan orang muda. Baik, Kayaknya seru sebelum nih ya. mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada di dalam surga, syukur kami ucapkan padamu atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir acara ini. Semoga apa yang telah kami bahas pada hari ini sungguh-sungguh berguna untuk semakin
menguatkan iman kami masing-masing, dan juga membuka wawasan kami, supaya kami dapat memberdayakan orang muda dengan lebih baik di gereja kami masing-masing. Tuntunlah kami pula, semoga kami semakin lebih memahami sabdamu yang telah kami bahas pada hari ini. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan melalui perantaraan putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama di kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Sampai jumpa kembali.